nyolong bojone wong itu termasuk Pak. Makanya kemudian disentuh hatinya, dikasih nutrisi rohani. Mereka kemudian dandanannya aneh-aneh Pak. Dandanannya aneh-aneh. Banyak orang yang tanya Pak, iki ku piye kok ono pesantren untuk penjara? Nah itu, aku gak mampu Pak Kiai Mansur kalau saya ngatain. Bener itu, kami butuh seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan saya dalam program Bincang Tokoh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, lazimnya sebuah pesantren, umumnya sebuah pesantren itu berdiri di satu lahan tertentu, di suatu perkampungan yang dimana di situ banyak santri, ada kiainya yang mengasuh dan lain sebagainya. Tapi di Gresik ini ada satu pesantren yang unik sekali. Jadi pesantren tapi di dalam penjara. Dan mungkin hanya satu-satunya di Indonesia ya di Gresik ini. Ada sebuah pesantren dengan silabus pembelajaran yang lengkap ya, kayak di pesantren-pesantren yang bisa kita lihat, ada tenaga pengajarnya yang profesional dan lain sebagainya. Di Gresik ini ada pesantren di dalam penjara yang namanya pesantren At-Taubah. Baiklah, Anda pasti sudah bertanya-tanya bagaimana asal muasalnya, bagaimana asbabul wurudnya, kok ada pesantren yang berdiri di tengah penjara. Kita akan langsung bincang-bincang dengan pendiri dari pesantren At-Taubah yang ada di dalam penjara, yaitu Bapak Dr. Abdul Khalik MAG. Apa kabar Pak Abdul Khalik? Baik, alhamdulillah Pak Rafiq ya, alhamdulillah sehat. Para pemirsa, Pak Khalik inilah pendiri dari pesantren At-Taubah, pesantren yang ada di dalam penjara di Rumah Tahanan kelas 2B Kabupaten Gresik. Mari kita tanya tentang asal muasal bagaimana pesantren ini didirikan yang sampai saat ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Pak Khalik, awalnya itu bagaimana kok bisa muncul satu ide kreatif mendirikan pesantren di dalam penjara itu? Apakah itu berawal dari ilham atau mimpi atau gimana itu Pak? Tolong diceritakan pada pemirsa ini. Iya, ya kalau ilham itu tetangga saya Pak. Kalau mimpi itu biasanya anak saya itu biasanya yang kebetulan sudah balik gitu ya. Ini sesungguhnya adalah berangkat dari keinginan kita semuanya ya. Bukan sekedar saya tapi juga seluruh teman-teman yang ada di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik untuk berpikir secara bersama-sama tentang bagaimana kemudian memikirkan nasib dari generasi muda ceritanya. Generasi muda itu ketika dilakukan survei di beberapa tempat itu ternyata sing bagian ada di rutan penjara itu kebetulan arek nom-nom Pak. Umur sik 20, ono 17. Dan itu rata-rata kena narkoba. 80% itu kena narkoba, Pak. Nah, itu sementara yang 20% ini secara umum itu karena pidana umum. Nyolong pitik, nyolong duit negara, nyolong bojone wong itu termasuk, Pak. Nah, termasuk itu ada itu. Nah, itu seperti itu. Dari situlah maka kemudian ada beberapa fakta-fakta kita ketemu dengan seseorang yang masuk penjara sampai 3 kali. Arek nom-nom. Lah apa dok kono? Nggih Pak, balik malih. Opo? Wong ka ono sing ngandani, Pak. Dari situlah maka kemudian muncul ide, Pak. Nah, ini gimana ini kalau ini kemudian kita ini kan memang MUI ini kan berpikirnya kan out of the box, Pak. Ya, jadi bidang dakwah itu berpikir tentang sesuatu yang tidak banyak dipikirkan oleh orang lain. Nah itu, maka kemudian muncullah yang namanya gagasan tentang pesantren di dalam penjara yang namanya pesantren At-Taubah itu. Gitu Pak. Itu ceritanya awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu karena memang
kita punya cara lain di dalam memberikan dakwah kepada masyarakat. Nah, selama ini dakwah itu kan hanya sekedar non sewu ya Pak ya. Ya kadang-kadang ngomong tapi tidak pernah diukur. Ini berhasil apa ora? Ono warung dok sebelah masjid, gitu kan Pak ya. Masjidnya itu adalah sudah Allahu Akbar, sholat jamaah. Tapi sing cangkruk ini tambah wakeh. Nah itu, ini sebenarnya di mana letak letak dakwahnya itu di mana? Mestinya kan kalau dekat masjid kan mereka cepet-cepet loh Pak. Nah itu, ya kadang-kadang ya termasuk saya kadang-kadang. Idealnya gitu. Iya, nah itu. Ya kalau azan tuh cepet-cepet ke masjid. Iya, kadang-kadang ketika di sebelah warung itu kan kadang-kadang rasa-rasa apalagi ngobrol ngalor ngidul sambil rokokan sambil ngopi sampai ngerumpi Pak, ngerasani wong. Betul. Nah itu. Malah kadang-kadang kalau Jumat itu khotibnya khutbah itu masih rokokan Pak. Jadi waktu qomat berangkat ke masjid itu masih keluar asapnya dari mulut itu kan. Benar Pak. Iya itu. Karena memang itu salah satu bagian dari ya ini fakta. Iya, fakta. Di beberapa tempat saya lihat masjid-masjid seperti itu. Nah, kita pingin ada dakwah yang terukur, Pak. Jadi adalah proses-proses yang terukur gitu. Maka kemudian kita berpikir ke sana. Nah, muncullah yang namanya salah satunya itu adalah kegiatan pesantren at-taubah di dalam penjara itu. Yang tadi diawali oleh Pak Ustadz Rafiq, ada desain yang matang dari kita. Ada semacam karpe kopo itu tertulis Pak. Nah itu. Ada kurikulumnya. Ada silabusnya. Ustadz-ustadzahnya kita latih, disiapkan kitab, disiapkan buku. Kemudian ada evaluasinya Pak. Ada evaluasinya. Jadi nanti terukur, iki wis nyampe mana. Itu sudah terukur nanti. Nah itu salah satu yang kita berpikir ke sana. Berarti tidak sekedar dai atau pendakwahnya datang memberi siraman rohani, tidak sekedar itu Pak ya. Jadi ada silabusnya, ada kurikulumnya gitu Pak ya. Betul. Jadi kurikulum itu di awal kita latih. Kemudian setiap 6 bulan kita melakukan semacam refreshing Pak, upgrading. Nah termasuk besok ini minggu depan ada upgrading bagi seluruh ustadz-ustadzah dalam rangka untuk melakukan semacam kegiatan pembelajaran di pesantren penjara dengan menggunakan model-model baru di saat pandemi COVID-19 gitu loh. Nah itu Pak, jadi seperti itu. Nah itu ya. Nah ini bukan saya Pak, tapi ini bareng-bareng. Bareng-bareng. Saya kebetulan berada di MUI yang ketua yang menangani bidang dakwah begitu. Jadi pemirsa, Pak Dr. Abdul Khalik ini adalah ketua bidang dakwah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik. Selain itu beliau juga dosen pasca sarjana di UINSA Surabaya. Dan bukan hanya sekedar mendirikan pesantren at-taubah yang ada di dalam penjara ini. Banyak terobosan-terobosan dalam bidang dakwah yang sudah diinisiatori oleh Pak Abdul Khalik ini. Salah satunya dakwah pemberdayaan dan lain sebagainya. Terus untuk yang mengajar di pesantren at-taubah itu kan dengar-dengar itu ada yang perempuan juga Pak. Itu betul. Bagaimana untuk istilahnya memberanikan pada para pengajarnya itu agar nggak takut. Mungkin bayangan mereka kan, wah ngajar di penjara kan orangnya serem-serem gitu. Iya. Gitu. Nah ini Pak, jadi bayangan orang-orang itu kok arek wedok-wedok itu wong ibu-ibu kok wani kan itu kan? Iya. Padahal kita semuanya pada tahu beda antara penjara dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit orang sakit secara fisik Pak, tapi kalau di penjara orang yang sakit secara mental. Dan itu orang bermasalah rata-rata. Ya tadi kan masalahnya macam-macam tadi. Ono sing dikejar-kejar tonggoe. Ono sing dikejar-kejar bojone wong. Ada yang ngutang nggak bayar. Benar, nah itu Pak, macam-macam. Ya saya ini kan diajarin oleh kiai-kiai bian-bian gitu Pak. Nah itu, di sini kebetulan di MUI ada tukang suwuknya Pak. Di suwuk, ya artinya kita yakinkan kepada mereka bahwa ini bagian dari jihad. Bagian di jihad fisabilillah, bahwa berjuang dengan cara-cara seperti ini memerlukan perjuangan, pengorbanan mental, fisik
dan bahkan mungkin juga uang dan begitu, dan uang, sehingga kemudian ini yang menjadi penekanan bagi kita. Dan alhamdulillah para kiai-kiai yang ada di MUI ini mensupport Pak. Lebih-lebih ini kan juga dibantu oleh Badan Amil Zakat ya Kabupaten Gresik, dan alhamdulillah ada supporting yang luar biasa dari Pak Wakil Bupati pada saat itu Pak Dr. Haji Muhammad Qasim, dan insya Allah juga oleh Pak Bupati Yani dengan Ibu Bumin, Wakil Bupati saat ini, insya Allah juga akan didukung karena ini kegiatan yang sangat positif Pak, sangat positif. Nah itu. Oh, berarti terselenggaranya pesantren At-Taubah ini atas kerjasama 3 institusi itu Pak ya, 3 lembaga ya. Iya, tapi kan bukan serta merta Pak, bukan ujuk-ujuk kayak ngono. Nah, awak dhewe iki mempersiapkan itu 6 bulan Pak, meyakinkan mereka untuk bisa pertama kita komunikasi dengan tim internal ya, untuk meyakinkan kepada kita ini bahwa kita bisa. Yang kedua, setelah itu komunikasi dengan pihak lapas, apakah mau bisa lapas seperti ini dengan mekanisme seperti ini. Dan alhamdulillah itu prosesnya bukan sekali 2 kali, diskusinya panjang banget. Kemudian yang tak kalah diskusi sengitnya itu dengan pihak ketiga Pak, dalam hal ini adalah Basnas, untuk meyakinkan bahwa ini penting, bermanfaat, memiliki dampak. Dan itu prosesnya panjang, presentasi meyakinkan, ditolak, kemudian disuruh revisi, diperbaiki lagi, dan seterusnya. Nggak ujuk-ujuk gitu, 6 bulan loh Pak, 6 bulan. Nah itu kalau ujuk-ujuk lah enak. Nah, ini barang yang tidak ada kemudian menjadi ada dan meyakinkan pihak lain. Nah itu seperti itu Ustaz Taufik. Dan sudah berjalan 5 tahun Pak 5 ya? tahun. Nah itu. Dan 5 tahun itu ya tentu suka dukanya banyak Pak. Suka dukanya banyak. Dimulai dari ya kita sering monitoring, ketemu dengan Ustadz, dengan para nabi, ya macam-macam. Di penjara itu kan macam-macam, terutama yang ibu-ibu. Di penjara itu, yang kebetulan yang dihadapin oleh ibu-ibu, kemudian para nabi itu kan macam-macam. Nah, salah satu macam-macamnya itu nun sewu ini ya. Ya biasanya coro sesuatu itu tidak pernah kenal dengan orang lain gitu. Nah itu kemudian lama tidak pernah keluar penjara, dan mereka kemudian dandanannya aneh-aneh Pak. Dandanannya aneh-aneh. Mulai dari nun sewu Pak, lipstiknya, kemudian alisnya. Meskipun mereka itu adalah santri. Iya. Dan mereka itu ketika melihat sesuatu yang berbeda, lain jenis, itu semangatnya beda Pak. Nah itu. Nah ini pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah itu. Jadi beda dengan yang laki. Nah, kalau yang laki ini relatif ya tidak mengalami situasi seperti itu. Tapi biasanya perempuan meskipun di dalam penjara biasanya juga dandanan itu ngalang-ngalai sing njobo. Bener Pak. Seperti itu. Nah itu. Kemudian selain mendirikan pesantren At-Taubah di dalam penjara ini, Pak Khalid juga pernah punya ide dakwah transformatif gitu Pak ya? Iya. Ya. Nah, perjalanan selama 4 tahun kegiatan-kegiatan kita itu sebenarnya bukan sekedar di pesantren At-Taubah penjara Pak, pesantren penjara namanya At-Taubah, tapi kita juga melakukan terobosan dengan melakukan apa yang disebut dengan bimbingan rohani bagi pasien di 2 rumah sakit, yang itu juga bersamaan dengan kegiatan yang ada di pesantren Taubah. Di Ibnu Sina, rumah sakit terbesar di Gresik bahkan regional, itu kita selenggarakan sejak tahun 2016. Kemudian di rumah sakit Semen Gresik itu tahun 2017 juga ya. 2016 kalau Ibnu Sina, kalau di rumah sakit Semen Gresik itu tahun 2017. Nah itu Pak. Jadi kita juga mengirimkan yang namanya para ustadz-ustadzah untuk melakukan bimbingan rohani terhadap pasien dan keluarganya yang kebetulan mereka tinggal di situ. Nah itu. Dan ini juga kita kerjasamakan. Dan sekali lagi ini bukan secara serta-merta Pak. Ada sebuah proses. Ya, ada proses panjang Pak ya. Ada proses panjang, mulai dari kita silaturahmi, menjelaskan, negosiasi, sampai kepada penandatangan MOU 1 tahun Pak. Oh 1 tahun. 1 tahun.
dari situlah maka kemudian alhamdulillah ternyata pihak rumah sakit ini sangat respon, dan bahkan Rumah Sakit Ibnu Sina ini menjadi salah satu rumah sakit percontohan dan disebut dengan paripurna, Pak, bintang 5. Salah satunya karena Bintang 5, Pak. iya bintang 5. Berarti tidak hotel saja. Oh, ada enggak. Iya. Rumah sakit ada bintangnya. Ada bintang. Nah itu ya tentu juga ada yang bintang 9 juga. Nah, itu yang tertinggi. itu paripurna, Pak. Dari paripurna. Dan kita di rumah sakit ini di masing-masing kita kirim yang namanya hampir setiap 1 minggu 2 kali itu kita kirim ustadz-ustadzah untuk melakukan bimbingan rohani sama seperti dokter itu datang ke kamar-kamar untuk memberikan semacam advice lah, semacam bimbingan Nutrisi rohani. Kira-kira begitu. Nutrisi mulai dari bagaimana caranya sholat, caranya wudhu, kemudian cara bersuci, sampai pada urusan keluarga, Pak. Oh, gitu. Kadang itu sampai urusan utang-utang itu. Diceritakan, Pak. Iya, disangka ustadz-ustadzah itu duitnya wakai loh, Lunasi gitu. Oh, iya. Wah, enak sekali kalau gitu. Nah, ada beberapa cerita-cerita ustadz-ustadzahnya itu disangkanya dokter, Pak. Disangkanya dokter. Nah, ketika mau pulang, nah itu kok enggak. Nah, kadang-kadang sering kali itu adalah disering dikasih duit, Pak. Nah itu, cuman nggak mau. Cuman nggak mau. Nah, dari 3 tempat dan beberapa tempat yang kita lakukan itu, yang tadi yang terorganisir itu 3 tempat, ini sudah berjalan sampai sekarang, Pak. Nah itu karena pandemi kita batasi. Nah kemudian kita susun yang namanya buku yang namanya ini. Nah ini dakwah transformatif namanya, Pak. Nah Dari ini teori ke praktek gitu, Pak. Nah dari teori ke praktek. Nah itu. Nah kita membuat semacam konsep baru namanya dakwah transformatif yang kita ambil dari, nah ini ilmu ini rotok keren, Pak. Ilmu-ilmu sekarang, nah ini ya ilmu-ilmu sosial baru dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru. Ini yang paling mutakhir sudah, Pak, menggunakan CBPR namanya, Community Based Participatory Action Research. Ada CBR, ada PER juga. Itu menggunakan model-model baru transformatif. Ini kita ingin merubah gitu kan. Kita ingin merubah yang namanya pola pikir sampai pada tindakan-tindakan dengan sebuah proses di mana kita langsung bersentuhan dengan pihak-pihak yang kita ajak untuk kembali kepada jalan Allah. Nah itu, Pak, bukan sekedar omong doang. Ada sentuhan-sentuhan khusus. Nah ini kita menggunakan model-model dakwah transformatif ini. Nah itu sudah baca lah, Pak Ustadz Rafiq. Sudah baca? Sudah sebagian. Sudah sebagian ya. Nah itu. Kembali ke pesantren At-Taubah itu, Pak. Iya. Itu pelajarannya yang diajarkan di situ itu apa saja, Pak? Apa sekedar ceramah atau ada memang pelajaran-pelajaran khusus kayak di pesantren itu? Kok namanya kan pesantren gitu. Masya Allah, ini pesantren ini memang banyak orang yang tanya, Pak. Iya. Iki ku piye kok ono pesantren kok penjara? Nah itu. Di situ mulai dari struktur, Pak. Strukturnya kita buat, Pak, namanya adalah mudir namanya, Pak. Biar rotok keren direkturnya. Mudir Ma'had At-Taubah ya. Jadi ada mudir, ada kepalanya, ada yang menangani bidang kurikulum, ada yang menangani bidang SDM, ada yang menangani bidang operasional, Pak. Sing operasional ini sing ngurusi teknis-teknis. Kemudian ada kurikulumnya di situ, saat kurikulumnya mulai dari profil lulusan sana itu kira-kira diarahkan kemana, kompetensinya itu apa saja, kemudian sampai turun kepada apa indikator-indikator ketika mereka sudah lulus kayak apa. Nah dari situlah maka kemudian muncullah yang namanya, ketika seperti ini muncullah yang namanya silabus. Nah dari silabus itu ada beberapa nanti pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai. Pertama di bidang apa, pembelajaran Al-Quran. Ya, dirasa Al-Quran. Dirasa Al-Quran itu dibagi 2. Ada yang ngajari Al-Quran level ya mulai dari yang ini kan qiraati kan? Ikro itu, Pak ya. Ikro, qiraati levelnya mulai dari AA, baba. Ada juga pada level tahfidz, Pak. Dan alhamdulillah sudah ada yang sudah hafal 1 juz. Ini berkat dari ini. Kemudian ada pelajaran yang namanya fikih. Fikih itu meliputi fikih teori dengan praktek. Kemudian ada pelajaran namanya akhlak, akidah dan akhlak. Kemudian ada yang namanya bimbingan rohani, ini psikologis. Problem-problem di apa namanya, di lapas gitu kan ya.
kemudian problem di rumah, problem keluarga disampaikan. Dan kebetulan yang mengasuh itu adalah memang lulusan dari sarjana psikologi dengan seorang doktor Pak, di bidang psikologi agama. Jadi memang orang-orang top Pak. Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan, karena ini full Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini setiap sebulan sekali ini ada kegiatan pengajian dan sekaligus istighosah. Itu Ustaz. Nah itu kayak pesantren lah. Iya, jadi Pesantren. memang sudah pas ya diberi nama pesantren itu Pak. Oh iya, Pesantren gitu. At-Taubah. Iya. Jadi syarat-syarat sebuah pesantren itu memang relatif terpenuhi di situ Pak. Insya Allah begitu Pak. Cuman bedanya di situ karena kita tidak tinggal di situ. Berikutnya adalah singelone kira-kira begitu. Itu nanti ada yang namanya petugas. Yang kedua adalah santri-santri senior Pak. Nah itu yang kemudian ngeloni, yang membimbing adik-adik kelasnya. Itu Ustaz seperti itu. Gitu. Soalnya saya juga pernah masuk di dalam penjara itu, ternyata juga ada grup itu Pak. Grup apa itu? Terbangan itu Pak. Iya. Loh suaranya tuh enak-enak sekali Pak itu. Wah, Ah. ini ngalang-ngalangi arek santri itu menanan gitu Iya. di dalam penjara. Iya. Itu mungkin ya barokahnya menjadi santri di pesantren At-Taubah itu mungkin barangkali gitu Pak. Nah, memang macam-macam Pak. Setiap Kamis itu termasuk diantaranya adalah latihan terbangan. Kan itu kan ya, ada qasidahan. Kemudian termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan apapun lah yang berkaitan dengan seni Pak. Makanya anak-anak santri kita itu, nah itu mulai dari ya ajarin kayak gitu itu. Nah ini adalah bagian dari model yang kita kembangkan dengan model-model ala pesantren. Bedanya cuman ustadz dengan ustadzahnya tidak langsung ngeloni malam itu, tidak di situ. Itu sudah diwakilkan kepada petugas dengan santri-santri senior yang sudah kita memberikan semacam apa istilah ini orang pondok itu kalau bahasa sekarang itu upgrading lah Pak, semacam pembinaan gitu Ustaz. Nah itu. Sebelum kita akhiri bincang-bincang pada sore ini Pak, ini ada pertanyaan dari masyarakat ini Pak, dari pemirsa. Saya bacakan. Mana itu masyarakatnya? Ini atas Habibur Rahman ini Pak. Habibur Rahman rumahnya di Banjarsari. Oh. Banjarsari yang sana Pak, bukan yang penjara itu bukan. Iya. Manyar ya Pak. Iya. Iya. Dengar-dengar di situ ada santri atau napi yang kerasan dan tidak mau keluar. Nah, itu benar apa enggak Pak itu? Itu katanya loh. Iya, memang benar. Dan itu jumlahnya juga tidak sedikit. Ya, yang pertama itu terutama dari ibu-ibu, yang juga bapak-bapak ada, yang mas-masnya itu ada. Itu mereka ada semacam kerinduan yang luar biasa, Pak. Dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah itu gitu kan. Khawatir ketika keluar hafalannya nanti itu kemudian berhenti. Ngaji fikihnya kemudian khawatir berhenti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang khawatir ketika keluar mereka itu, nah itu kebiasaan-kebiasaan yang lama itu kemudian muncul. Ngutang tonggo jadi sampean moro-moro gak bayar. Itu khawatir no. Nah itu. Dan khawatir juga ambek ambek orang yang bermasalah, orang yang sudah dibuat masalah itu dikejar-kejar Pak. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini aneh gitu. Rasa-rasen Pak, ono sing rasa-rasen mergawe enak lu kayaknya oh, panganannya enak Bisa makan gratis itu. kira-kira begitu. Nah itu dan itu ada Pak, itu Yeah. ada. Nah tetapi karena memang rutan itu punya kebijakan, apalagi jumlahnya kan semakin hari semakin banyak Pak. Nah itu, dan itu kan rutan Pak, bukan lembaga pemasyarakatan. Titipan dari Polres, dari Polsek itu banyak di situ. Jadi 50% itu memang tahanan Pak. 50% itu hanya sekedar titipan. Nah itu, begitu Pak. Itu. Dititipi uang itu ya enak Pak ya. Dititipi tahanan itu ya. Iya. Rambutnya kan ya. Itu dititipi masalah. Nah, itu. Makanya ketika ini kemudian kita lakukan, bahwa betapa bahagianya yang namanya kepala rutan bersama dengan tim-timnya itu.
Ini jujur Pak, dalam evaluasi apapun ada nuansa yang berbeda, ada emosi yang sudah bisa dikendalikan. Aku gak mampu Pak Holi, aku gak mampu Pak Kiai Mansur kalau saya ngatain. Bener itu, kami butuh seperti ini. Dalam saat pandemi kemarin itu, kemudian mereka berharap ini langsung segera-segera untuk dilakukan kembali karena tidak mampu. Nah itu. Jadi kalau dengan cara-cara kekerasan mereka melawan Pak. Makanya kemudian disentuh hatinya. Disentuh hatinya, dikasih nutrisi rohani. Kira-kira begitu itu nutrisi itu. Nah itu. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang tokoh kita dengan pendiri pesantren At-Taubah, sebuah pesantren yang ada di dalam penjara di Kabupaten Gresik. Barangkali kabupaten-kabupaten yang lain terinspirasi dengan apa yang diinisiatori oleh Pak Dr. Abdul Khalik itu, bisa mendirikan pesantren-pesantren di kabupatennya masing-masing. Itu sangat membantu sekali, khususnya bagi para santri yang tinggal di penjara. Yang terakhir, pesan dan kesan untuk para pemirsa Pak, berkaitan dengan dakwah, ya, bagaimana istilahnya pasnya di zaman seperti ini dakwah itu harus bagaimana, monggo Pak. Ya. Jadi dakwah itu menurut saya dalam situasi seperti ini dengan model-model artinya perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, ya dakwah itu memang harus variatif Ustaz. Tidak cukup dengan dakwah ceramah di masjid, di musola, di mimbar-mimbar, tidak cukup. Tetapi adalah kita harus bersentuhan langsung ya dengan basis-basis yang memang membutuhkan pendampingan kita. Nah itu. Nah tentu para pemirsa, para hadirin semuanya misalnya yang ikut di dalam kegiatan yang menikmati YouTube ini, nah barangkali bisa mengembangkan model-model yang sama misalnya, terutama bagi majelis ulama ataupun lembaga organisasi keagamaan yang lain, karena sesungguhnya adalah ini mungkin pertama Pak di Indonesia, mungkin di dunia. Nah itu yang ya ini kebagian dari Tahadus bin Nikmah Pak. Ya ini bagian dari Tahadus bin Nikmah, barangkali ini juga bisa bermanfaat untuk diadaptasi ya di tempat lain. Apalagi ke depan kami akan melakukan semacam pengembangan Pak. Insya Allah setelah COVID selesai kita akan melakukan pengembangan, kita akan ajak banyak orang untuk bersama-sama melihat dan sekaligus mempraktekkan dakwah transformatif melalui pelatihan-pelatihan itu. Dan mudah-mudahan pandemi segera selesai agar kemudian bisa kami segera untuk menindaklanjuti. Itu kira-kira Ustaz. Terima kasih Pak Dr. Abdul Khalik yang telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang pada sore kali ini. Para pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan pendiri pesantren At-Taubah yang ada di dalam penjara rutan kelas 2B Kabupaten Gresik. Sampai berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rafiq dalam program Bincang Tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.